Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah umum Pendidikan Pancasila. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan lindungan oleh Sang Pencipta. Baik, saya akan mulai materi kita pada kesempatan hari ini. Saya sudah menampilkan slide, semoga bisa dilihat. Baik para mahasiswa sekalian, materi pertama semester ganjil ini untuk mata kuliah umum Pendidikan Pancasila tidak terlalu berat. Ini adalah sebuah pengantar kepada para mahasiswa-mahasiswi Universitas Majung untuk bisa mulai memasuki dunia, katakanlah dunia Pancasila, begitu ya. Nah, judul yang akan saya berikan yaitu Mengapa Pancasila. Oke. Nah, kalau kita mencoba untuk merefleksikan bersama, pernahkah Anda bertanya kepada diri Anda, atau mungkin bingung atau mungkin protes begitu, kenapa saya harus mengambil mata kuliah umum Pendidikan Pancasila? Toh saya kuliah di Majung ini untuk belajar mengenai bidang studi keilmuan yang saya pilih. Ya, jadi fokus studi saya misalnya adalah farmasi. Lantas kenapa saya diwajibkan mengambil MKU Pendidikan Pancasila? Saya jurusan dari program studi manajemen atau akuntansi. Ya, kenapa saya tidak fokus saja untuk mendalami, mengembangkan pengetahuan, wawasan, sekaligus juga praktek-praktek mengenai manajemen misalnya, atau mengenai akuntansi, atau mungkin Anda yang berada di program studi kimia, farmasi, teknik informatika, sistem informasi, DKV, pendidikan bahasa Mandarin, dan seterusnya dan sebagainya. Kenapa saya harus mengambil mata kuliah umum Pendidikan Pancasila? Karena saya sudah tahu Pancasila itu seperti apa. Tapi kenapa saya harus mengambil mata kuliah ini di universitas begitu? Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti itu? Nah, kalau kita mau merujuk pada hukum di Indonesia yang berlaku sampai hari ini, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yaitu yang tertera secara spesifik di pasal 35 ayat 3, yaitu kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta, harus atau wajib memiliki atau mengajarkan kepada seluruh mahasiswa dari program studi apapun, dari jurusan apapun, keempat mata kuliah tersebut. Ada agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Nah, dari landasan hukum yang ada di Indonesia, tentu kita bisa memahami, ya ini peraturan pemerintah, Anda harus mengambil mata kuliah tersebut. Tetapi saya tidak akan masuk pada wilayah hukum ya. Saya ingin memberikan sebuah pengantar kepada Anda, kenapa kok kita itu memang perlu mengambil Pancasila. Ada dua sudut pandang yang akan saya berikan kepada Anda. Yang pertama adalah sudut pandang secara substansial dan secara praktikal. Secara substansial ini maksudnya kita akan melihat terkait dengan manusia Indonesia. Apakah memang begitu penting bagi kita yang berwarga negara Indonesia, bagi kita yang menganggap diri kita sebagai manusia Indonesia, untuk memahami dan memperdalam, mempertajam mengenai
nilai-nilai Pancasila. Kemudian saya juga akan menerangkan mengenai dari sudut pandang praktikal atau prakteknya seperti apa Anda yang bergelut di bidang keilmuan Anda masing-masing, di jurusan atau program studi Anda masing-masing, ini apa pentingnya begitu, apa manfaatnya untuk kelak ketika Anda lulus di Universitas Majung ini, bagaimana Anda membawa diri pribadi Anda di lingkungan Anda masing-masing. Oke. Nah, saya pertama-tama akan mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu dari sisi yang praktikal ya. Oke, baik. Kalau kita lihat di slide ini adalah gambar di latar belakangnya ini adalah gambar sebuah pabrik semen ya. Sebuah pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Nah, kalau Anda lihat di sini ada masyarakat, cukup banyak masyarakat yang protes, tidak setuju ada pabrik atau industri yang masuk di wilayah mereka, di pedesaan tempat tinggal mereka untuk dibangun, tanahnya digali dan bisa menghasilkan semen. Nah, orang-orang ini, para masyarakat ini di Rembang ini tidak setuju karena ini berdampak pada berbagai hal yang bisa merugikan mereka ya, mulai dari mata pencarian mereka, mulai dari kebersihan lingkungan, mulai dari resiko munculnya bahaya yang mengancam nyawa mereka. Ini semua mereka sudah alami. Salah satu contoh kasus misalnya karena pabrik semen ini membuka lahan di mereka tanpa kesepakatan dengan warga, ini membuat tercemarnya lingkungan yang mengakibatkan sawah-sawah mereka, ladang mereka semua mati karena adanya pembabatan lahan dan limbah-limbah yang ada di sekitar sini tidak dikelola secara baik sehingga memunculkan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan matinya tanaman-tanaman yang mereka tanam sejak leluhur mereka. Juga mungkin ini juga berdampak pada kebersihan air misalnya, dan seterusnya dan sebagainya, yang membuat mereka terpaksa melakukan unjuk rasa atau demonstrasi menghalang industri untuk masuk di wilayah mereka gitu ya. Nah, pertanyaannya atau mungkin begini, ketika Anda lulus dari Universitas Majung dan sukses misalnya Anda seorang mahasiswa dari program studi PPBM ya, program pendidikan bahasa Mandarin, yang nantinya kelak salah satu salah satu keberhasilan Anda adalah menjadi asisten to manager misalnya, atau bahkan ketika Anda sudah menjadi asisten to manager, Anda bisa menjadi manajer sebuah perusahaan. Atau misalnya Anda yang dari program studi manajemen, Anda bisa menjadi manajemen atau bahkan pemilik usaha sebuah industri, sebuah perusahaan semen misalnya. Dari program studi akuntansi, sistem informasi yang membangun teknis jaringan dari unit ke unit, departemen ke departemen, atau Anda yang berada di program studi kimia misalnya, Anda bertugas untuk menjamin mutu dari produk semen Anda misalnya. Ini bayangkan ketika Anda sudah lulus, Anda sudah sukses bekerja di sebuah perusahaan, atau mungkin Anda sendiri yang mendirikan perusahaan tersebut, Anda perlu sadar bahwa ternyata ketika Anda secara semena-mena demi untuk mendapatkan profit yang banyak, demi profit yang banyak, keuntungan yang banyak, Anda karena tidak memahami Pancasila, dalam hal ini nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Anda tentu saja seperti pabrik ini
Anda membuka lahan demi keuntungan, Anda sebagai manajer, sebagai pemilik usaha, Anda membuka lahan karena tidak memahami, tidak menghayati nilai-nilai Pancasila, dalam hal ini sila kelima itu tadi, ya Anda akan dengan sendirinya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah sebabnya Anda perlu, sangat penting dari jurusan apapun, Anda perlu memahami betul apa sih sesungguhnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau misalnya Anda yang berada di sebuah perusahaan, Anda sebagai developer aplikasi atau pengembang aplikasi ya, atau juga teknisi jaringan misalnya. Anda yang bergelut di dunia programmer, di dunia membangun jejaring network untuk sebuah sistem yang utuh dan menyeluruh di sebuah perusahaan. Ya, Anda bisa melihat di sini, ini adalah salah satu kasus yang ada di perusahaan Telkomsel, di mana salah satu warga Indonesia, yaitu Denny Siregar, dia data-data pribadinya semuanya sangat lengkap, detail, itu semuanya dibongkar, dipublis secara umum oleh salah satu oknum yang berada di perusahaan Telkomsel tersebut. Nah, Anda yang bergelut di dunia IT misalnya, ataupun Anda yang memiliki usaha ini, Anda juga harus bisa mengantisipasi, atau Anda harus bisa melihat dampak-dampak yang bisa terjadi ketika Anda tidak atau belum memahami sama sekali mengenai sila keempat dalam hal ini, yaitu sila keempat, permusyawaratan dan permufakatan yang menjadi esensi. Kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan ekspresi, menyingkapkan ekspresi Anda, gagasan Anda di dalam hal ini wilayah media sosial ya. Nah, kalau Anda tidak memahami itu, Anda bisa saja terjerumus pada kasus-kasus seperti ini, apapun profesi Anda. Bagaimana Anda bisa menangani permasalahan yang ada di perusahaan Anda ketika bawahan Anda atau rekan kerja Anda atau mungkin bahkan atasan Anda yang tidak memahami sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan permufakatan, ini bisa justru merugikan pelanggan ya, merugikan pelanggan Anda sendiri gitu. Oleh sebab itu penting sekali bagi Anda untuk memahami apa sih sesungguhnya nilai sila keempat dan bagaimana kita perlu mempraktekannya di dunia keseharian kita dan terutama di dunia pekerjaan kita masing-masing, apapun profesi Anda. Selanjutnya, ini juga masih bergerak di dunia wilayah digital ya, terutama. Bahkan Anda yang berada di jurusan atau program studi sastra Inggris maupun DKV misalnya, Anda yang nanti kelak menjadi seorang content creator yang terkenal, yang profesional di salah satu perusahaan, atau Anda membuat perusahaan sendiri, hati-hati ketika Anda tidak memahami sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Anda bisa terjerumus pada hal-hal yang bisa memecah belah bangsa. Ini adalah salah satu kasus yang terjadi di tahun 2019 pada masa Pilpres 2019 tahun lalu, yaitu adanya kasus hoax ya, atau disinformasi yang sengaja dilakukan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Tapi Anda yang berada di wilayah developer aplikasi atau teknisi jaringan, atau bahkan Anda yang bermain di content creator sekalipun, atau bahkan Anda yang memiliki perusahaan, bagi Anda yang jurusan manajemen misalnya, Anda tidak memahami sila persatuan ini, Anda akan terjerumus pada hal-hal yang sifatnya seperti contoh di PowerPoint saya ini. Demi kemenangan, demi kesuksesan,
atau bahkan demi profit, ya, demi keuntungan Anda sendiri, anak-anak buah Anda sendiri, atau perusahaan Anda sendiri, Anda bisa terjerumus pada hal-hal yang bisa memecah belah bangsa Indonesia, seperti halnya yang saya paparkan di sini. Begitu. Jadi penting sekali untuk Anda memahami betul sesungguhnya apa sih dampaknya ketika kita tidak memahami sila ketiga persatuan Indonesia. Oke, berikutnya ini adalah salah satu foto yang saya ambil dari ekspedisi Indonesia Biru, ya, seorang jurnalis yang berkelana dan melakukan pengamatan, melakukan observasi permasalahan-permasalahan atau isu-isu sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ini adalah gambar di kalau saya tidak salah di Kalimantan, ya. Ini gambar ini betul-betul seperti yang nampak di dalam gambar. Kabut asap menyelimuti wilayah ini begitu pekat, bahkan bisa merusak kesehatan untuk warganya. Mengapa ini bisa terjadi? Karena ini adalah hasil dari salah satunya ini adalah hasil dari perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit, ya. Anda tahu sendiri kelapa sawit itu merupakan komoditas yang sangat besar saat ini, yang sangat bermanfaat untuk segala macam kebutuhan masyarakat, ya, mulai dari energi sampai pada kebutuhan sehari-hari masyarakat itu menggunakan kelapa sawit, dalam hal ini minyak kelapa sawit, ya. Nah, ketika lahan di Kalimantan itu dibakar supaya cepat selesai, penanaman kelapa sawit juga bisa cepat dilaksanakan, sehingga dilakukan metode pembakaran supaya efisien, ya. Jadi jika Anda mengejar efisiensi tapi tidak melihat ada sisi kemanusiaan yang berdampak di baliknya, ya Anda bisa menjerumuskan orang pada hal-hal yang merugikan, bahkan bisa berujung pada kematian, ya. Apapun jurusan Anda kelak, Anda bisa menjadi seorang manajer perusahaan yang sukses, Anda seorang asisten to manager yang juga sukses, Anda seorang analisis keuangan, Anda seorang quality control atau quality assurance yang sukses, Anda bahkan juga seorang dari jurusan teknik industri yang bisa mewujudkan dari komoditas mentah ini menjadi sebuah produk. Ketika Anda tidak memahami sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Anda akan terjerumus pada hal-hal yang bisa merugikan masyarakat di lingkungan Anda. Itulah sebabnya sangat penting bagi Anda untuk mempelajari, untuk mendalami sesungguhnya apa sih kemanusiaan yang adil dan beradab itu, dan apa dampaknya ketika Anda tidak memahami. Meskipun Anda kelak sukses, ya, apapun jurusan Anda, sukses menjadi manajer perusahaan, sekali lagi saya tekankan, sukses menjadi manajer perusahaan atau bahkan pemilik perusahaan, Anda tidak memahami Pancasila, dalam hal ini sila kedua, ya inilah yang terjadi. Anda bisa merugikan masyarakat Indonesia. Dan untuk apa Anda belajar susah payah di Universitas Machung dengan IPK yang sangat tinggi, dengan poin keaktifan yang melebihi standar, dengan prestasi yang cukup banyak, dengan pujian-pujian dari dosen-dosen Anda, dan juga dari perusahaan Anda atau atasan Anda atau bahkan rekan Anda di pekerjaan Anda, tetapi Anda menghasilkan atau Anda tidak bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan, mewujudkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang terakhir ini adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kita tahu bahwa ini merupakan puncak dari seluruh sila. Seluruh sila ini bisa diserap di dalam sila pertama ini karena ini merupakan sebuah, katakanlah, spiritualitas
manusia Indonesia ya. Nah, ketika Anda tidak memahami betul apa sih sebenarnya yang dimaksud atau makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Ketika Anda tidak benar-benar memahami dan bayangkan ketika Anda lulus dari Universitas Macung dan Anda tidak memahami sila pertama ini, kemudian Anda membangun network ya, menjalin relasi dengan sesama manusia, dengan kelompok-kelompok sosial tertentu, dan Anda tiba-tiba diberikan sebuah pemahaman bahwa sesungguhnya Pancasila itu yang harusnya diakui adalah Pancasila yang menitik beratkan pada Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini sudah nanti Anda akan belajar bahwa ternyata sila pertama itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama adalah ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kira-kira demikian ya. Itu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran yang harusnya Pancasila saat ini kita terapkan. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu sesungguhnya tidak boleh dicoret 7 kata itu. Menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Itu sesungguhnya tidak boleh dicoret. Itu ketika mungkin Anda mendengar isu-isu seperti itu dan Anda tidak memahami sesungguhnya apa itu ketuhanan yang Maha Esa dan mengapa 7 kata itu dihilangkan, ya Anda akan terjerumus pada hal-hal yang justru malah kontraproduktif atau melawan negara itu sendiri. Ini tidak memandang bidang studi Anda, tidak memandang program studi Anda, tidak memandang kesuksesan Anda kelak setelah lulus kuliah. Anda mau jadi manajer perusahaan, mau jadi seorang analisis keuangan yang profesional, yang dibayar mahal, Anda mau jadi seorang quality control di sebuah perusahaan, Anda menjadi tenaga farmasi di hospital sekalipun, Anda menjadi programmer handal, teknisi jaringan, bahkan mungkin penerjemah, content creator, dan mungkin guru atau dosen sekalipun, ketika Anda tidak memahami apa itu ketuhanan yang Maha Esa, Anda akan terjerumus pada hal-hal yang sifatnya bisa merugikan negara. Dan ini salah satu contohnya. Ada yang beranggapan pada di sini di poin ke-8 ini, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945, asli yang dijiwai Piagam Jakarta. Nah, jadi titik tekannya mereka pada Piagam Jakarta yang notabene-nya bukan ketuhanan yang Maha Esa, tetapi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluk. Dan mereka punya argumentasi bahwa Piagam Jakarta inilah yang sesungguhnya harus diterapkan. Ketika ada pencoretan 7 kata itu merupakan sebuah pelanggaran secara hukum. Kalau kita berbicara sejarah, mereka juga punya propaganda atau mempengaruhi Anda ketika nanti Anda lulus ya, mempengaruhi Anda untuk meyakini bahwa ternyata Pancasila itu harusnya berdasarkan Piagam Jakarta, bukan Pancasila yang saat ini kita terapkan. Nah, ketika Anda, apapun profesi Anda, tidak pandang apakah Anda sukses maupun tidak sukses, Anda kaya atau miskin, Anda bisa bergaul atau tidak, ketika Anda tidak memahami Pancasila dengan benar, Anda akan terjerumus dan sekali lagi bisa menghasilkan kontraproduktif atau justru malah melawan negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara Anda sendiri. Oke. Baik, jadi sangat penting bagi Anda untuk memahami betul apa sih sebenarnya makna dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu semua adalah alasan-alasan yang sifatnya praktis ya, atau praktikal mengapa Anda perlu mengambil mata kuliah ini, atau mengapa pemerintah mewajibkan Anda untuk mengambil mata kuliah umum pendidikan Pancasila, ya, apapun jurusan Anda. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang substansial,
uh, sekarang ini kita ini berada di tengah pusaran globalisasi ya. Jadi ada karakter kontradiktif kultur digital yang perlu kita waspadai. Sekarang ini zamannya digital, revolusi industri 4.0 menitik beratkan pada dunia cyber, dunia digital, dunia imaji-imaji visual ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan kita bersama? Yang pertama, arsitektur teknologi ya, ini menghubungkan semua dengan semua. Ini positif. Yang jauh merasa dekat gitu ya, tidak dihalang oleh sekat-sekat jarak geografis. Anda sudah bisa berkomunikasi dengan siapapun, bahkan di luar negeri sekalipun Anda sudah bisa langsung bertatap muka di dunia maya untuk berkomunikasi atau dengan tulisan misalnya. Tetapi hal itu berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan karena percakapan komunikasi itu berhamburan di mana-mana. Dialog atau percakapan komunikasi kita, meskipun kita itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis, tapi itu menjadi sporadis. Informasi atau komunikasi kita, apa yang kita ucapkan, orang lain ucapkan dari berbagai negara, dari belahan negara, itu berserakan di mana-mana. Dan ini tidak terkendali. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, ini yang mengakibatkan kita tidak bisa mencari mana yang baik dan mana yang benar, mana yang sesungguhnya berada di dalam koridor nilai-nilai Pancasila, mana yang tidak, atau di dalam koridor nilai-nilai agama kita, mana atau yang tidak, karena semua begitu bercampur bau. Ini perlu kita waspadai. Yang kedua, dunia digital itu kaya informasi. Namun sayangnya ini dangkal dalam berpikir. Dalam hal ini, ketika Anda bisa mengakses segala macam informasi, mengakses segala macam percakapan komunikasi dari seluruh dunia, Anda dengan tidak dibekali dengan nilai-nilai Pancasila, tidak dibekali dengan cara bagaimana Anda bisa melakukan refleksi diri, melakukan metode berpikir secara kritis, Anda hanya akan mengedepankan sifat-sifat emosional Anda, sifat reaktif, sifat dangkal di permukaan, dan tidak reflektif. Anda secara spontan bereaksi secara emosional melihat percakapan komunikasi di media sosial misalnya. Anda melihat informasi-informasi yang belum Anda teliti terlebih dahulu, belum Anda telaah secara objektif terlebih dahulu, Anda sudah didorong oleh arsitektur teknologi yang sedemikian rupa bisa memunculkan emosi-emosi yang sifatnya irasional. Ini yang menjadi perhatian kita bersama yang perlu kita waspadai. Yang ketiga adalah kreativitas terbuka luas di dalam dunia informasi digital saat ini memang, dan ini merupakan sisi yang positif buat kita. Tetapi kita perlu meyakini juga bahwa kreativitas yang terbuka luas dan bisa melahirkan banyak hal-hal baru, inovasi-inovasi yang baru, ini juga bisa menimbulkan banyak disrupsi. Banyak usaha-usaha kecil menengah atau bahkan mungkin UMKM yang tutup gara-gara adanya kreativitas baru, inovasi baru. Itu persaingan bisnis memang gitu. Tetapi kita yang bisa menanamkan dalam hal ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika Anda tidak memahami itu, ya disrupsi ini Anda menganggap ini menjadi sesuatu hal yang wajar. Orang memang berkompetisi, tetapi kompetisi itu apakah dijalankan secara sehat? Nah, ini letak pertanyaannya. Ketika Anda tidak memahami sila kelima, bagaimana menjalankan kompetisi yang sehat?
minimal di dunia kita deh, atau di negara kita. Bagaimana menjalankan kompetisi yang sehat di dunia digital, revolusi industri 4.0 saat ini. Kompetisi karena karena arsitektur teknologi yang sedemikian rupa ini membuat segala informasi bisa masuk, macam-macam usaha bisa berkembang dengan sendirinya tanpa harus dibatasi. Ini akhirnya membuat disrupsi. Ini yang membuat disrupsi yang bisa menghasilkan kemiskinan. Nah, ini yang perlu kita kaji kembali gitu. Sehingga apa yang sesungguhnya berharga dan bernilai di dalam hidup kita ini itu menjadi tidak tampak, itu menjadi kabur bahkan. Orang berlomba-lomba untuk berkompetisi membangun bisnisnya semata untuk kepentingan profit individu. Ya, itu tidak salah, tapi secara etis itu perlu dipertanyakan. Sekali lagi, pertanyaannya adalah bagaimana kita berkompetisi di era revolusi industri 4.0 ini secara sehat. Itulah. Yang terakhir, sehingga dengan demikian karakter kontradiktif kultur digital yang kita berada di tengah-tengahnya itu individu semakin berdaya memang, semakin berkreasi, berinovasi tanpa batas, tetapi juga semakin terperdaya. Bahkan Anda atau kita banyak yang tak berdaya karena hal itu. Ini juga salah satu faktor dari disrupsi. Bagaimana kita menyikapi ini di dalam paradigma Pancasila, sila kelima terutama ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di era globalisasi saat ini. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Dan ketika Anda tidak memahami Pancasila dengan mendalam, dengan luas, ya, yang terjadi adalah Anda tidak memahami nilai-nilai kehidupan. Anda bisa menghalalkan segala cara demi bisa berselancar di dunia maya, di dunia global yang berserakan komunikasi, percakapan di mana-mana. Itu menjadi berbahaya dan kita harus mewaspadai hal itu. Nah, oleh sebab itu Soekarno atau Bung Karno itu telah mencanangkan kepada bangsa Indonesia, pada rakyat Indonesia, di mana nilai atau Pancasila itu perlu kita telah kembali, dan ternyata Pancasila itu merupakan sebuah apa yang disebut dengan filosofi ke Grondslag. Ini merupakan sebuah fundamen, sebuah filsafat, sebuah pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Ini yang ditulis oleh Muhammad Yamin dalam naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikatakan oleh Soekarno. Jadi secara substansial, mengapa Anda perlu memperdalam nilai-nilai Pancasila? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai Pancasila ini merupakan sebuah sebuah pikiran yang subtil, sebuah dasar atau fondasi, sebuah jiwa yang sebenarnya sudah ada di dalam setiap individu manusia Indonesia. Paling tidak nilai-nilai ini, mutiara-mutiara Pancasila ini sudah dipraktekkan, sudah menjadi darah daging sikap hidup setiap individu manusia Indonesia sejak zaman dulu, sejak leluhur kita gitu. Dan Soekarno pada saat itu menemukan itu, ternyata kita itu punya minimal 5 yang sudah dirumuskan itu. Itu yang menjadi roh kita sebagai manusia Indonesia. Nah,
Masalahnya seperti tadi yang sudah saya kemukakan di slide sebelumnya, bahwa kita ini ternyata sudah digempur habis-habisan oleh globalisasi, oleh revolusi 4.0, oleh karakter yang kontradiktif di dalam teknologi imaji visual yang membuat disrupsi, membuat kita itu lebih mengedepankan emosional kita, reaktif kita, rekreasi kita, membuat kita itu tidak bisa memahami secara dalam. Kita dangkal berpikir, kita emosional, kita tidak berpikir secara kritis, kita tidak bisa menghidupkan DNA atau darah daging kita yang sudah diturunkan oleh para generasi kita sebelumnya, yaitu nilai-nilai atau butir-butir mutiara Pancasila. Karena sesungguhnya filosofis Grundslag dari Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu sudah menjiwa di dalam darah daging kita gitu. Tapi karena gempuran revolusi 4.0 atau bahkan juga gempuran dari ideologi yang sedang menyerang kita, contohnya misalnya ideologi yang ingin menggantikan Pancasila itu sendiri, ideologi khilafah misalnya, itu sedang menghancurkan kita, sedang mengancam, menyerang kita. Ya, kita dengan tidak memahami nilai-nilai Pancasila sesungguhnya secara mendalam dan meluas, kita akan ikut terseret oleh arus mereka. Dan kita juga bahkan bukan hanya ikut terseret oleh arus mereka, tetapi ikut bisa menimbulkan kerusakan terhadap diri kita dan orang lain dan juga alam kita. Nah, itu yang menjadi penting bagi Anda untuk mempelajari pendidikan Pancasila. Nah, sehingga dari pertanyaan pertama tadi, mengapa saya yang jurusan farmasi ini, jurusan kimia, jurusan teknik informatika, teknik industri, manajemen, akuntansi, sastra Inggris, dan seterusnya, itu wajib atau perlu atau penting untuk memperdalam Pancasila dan mengikuti mata kuliah ini. Ya karena Anda adalah manusia Indonesia. Apapun minat, bakat, apapun profesi Anda kelak setelah lulus, Anda adalah manusia Indonesia yang di dalam roh jiwa Anda, darah daging Anda itu sudah mengalir nilai-nilai Pancasila. Ya. Masalahnya seperti tadi yang saya katakan sekali lagi, Anda saat ini sedang digempur habis-habisan oleh industri 4.0, oleh arsitektur kerja teknologi yang sedemikian rupa bisa memperdangkal memperdangkal imajinasi Anda, daya kritis Anda, memperdangkal nilai-nilai ketuhanan Anda, mempersempit nilai kemanusiaan Anda, dan bisa mengkaburkan bagi Anda yang ingin persatuan dan kesatuan ini tetap terjaga, bisa memperdangkal juga bagi Anda yang ingin memperjuangkan kebebasan untuk berekspresi. Bahkan Anda juga bisa merugikan secara sosial dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun, ketika Anda tidak memahami nilai-nilai Pancasila. Apapun prodi Anda, apapun bidang keilmuan Anda, sangat penting. Itulah sebabnya Pancasila ini menjadi sebuah ideologi. Ya. Tetapi ingat, ideologi ini bukan ideologi yang tertutup, ideologi yang sifatnya terbuka. Nah, nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan ideologi terbuka dari Pancasila ini. Baik, itu saja saya pikir presentasi saya. Saya akan menampilkan salah satu video yang bisa menjadi sebuah bahan refleksi kita bersama. Silakan menikmati film ini. Ini adalah video yang saya ambil dari media sosial. Mereka ini adalah dari teman-teman dari mahasiswa UGM, ya. Mereka mengikuti sebuah lomba, kira-kira begitu.
dan memenangkan menjadi juara 2 lomba film pendek tentang Pancasila. Oke, selamat menikmati. Kalian lupa Pancasila. Biarpun kita beda agama, Tuhan kita Esa. Bukan soal iba atau welas kasih. Manusia itu kodratnya adil dan beradab. Manusia itu orang sosial. Kalau mau makmur, ya harus bareng-bareng. Bukan malah pisah kayak gini. Masalah itu ya harus diselesaikan bareng-bareng. Dan sembarang dingin. Bukan malah maki-maki. Karena keadilan gak mandang siapapun. Dunia luar selalu terlihat kejam. Tidak peduli seberapa keras kita berjuang, akan sama saja jika orang seperti kami yang meminta dunia untuk tunduk. Kata orang, duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Tapi nyatanya, kesamarataan selalu terlihat langka di negeri yang katanya negara Pancasila ini. Selalu saja ada yang berkacak pinggang, seolah hanya mereka yang benar, menghakimi tanpa ada solusi. Kami ini ngakunya kawan seperjuangan. Iman kami berbeda, tapi kami memegang teguh toleransi. Seolah nilai luhur Pancasila sudah tertanam tepat di ulu hati kami. Kekurangan bukan kelemahan. Perbedaan bukan alasan perpecahan. Tapi hari ini, perkara receh pun mampu melunturkan kecintaan mereka pada Sang Garuda. Loh, kalian kok cuma dapat dikit sih? Iya mas, perapaton lagi sepi. Tahu nggak mas, apesnya lagi kita berdua hampir aja diciduk sama Satpol PP. Kita sebenarnya juga habis kena apes mas. Kita? Aku tuh nggak bakal ikutan kena apes kalau kamu itu minta dikit gitu loh. Lah, aku? Iya, nih ya aku kasih tahu. Kalau kamu pengen duitnya banyak, otak itu dipakai. Jangan sok sempurna deh lo. Mas, aku juga gak bakal capek-capek kabur dari Satpol PP kalau dia. Kalau apa? Kalau kamu gak ngajakin ngamen di tempat itu. Aku udah bilang buat pindah aja, tapi kamunya malah. Lah, salahku. Ingat, si itu juga mau aja. Kok malah jadi ribet kayak gini sih? Mas pikir gampang apa cari duit? Kalian tuh kudu bersyukur. Kalian sehat, gak kayak aku. Kalian bisa kerja lebih giat, gak kayak aku. Kalian juga berdua dengan aku sendirian. Alah, bersyukur. Mas lupa,
Tuhanku kan dengan Tuhanku beda. Terus Mas bisa janji kalau Tuhanku sebagai Tuhan Mas Pulung. Makanya punya agama tuh yang jelas, biar tahu gimana caranya bersyukur. Kamu pikir Tuhanku nggak jelas gitu? Otakmu itu yang nggak pernah jelas. Mas, gini loh ya. Justru gegara kita sehat, jadi dikit yang iba sama kita. Mas Pulung enak, idiot, cacat, jadi banyak yang ngasih uang. Orang ya lihat-lihat Mas kalau mau ngasih. Lagian kerja berdua gini nggak ngeringanin, malah makin repot. Iya, salah mulu. Bukan gitu. Kalian tuh salah paham. Capek Mas salah paham mulu. Kita emang udah gak bisa sepaham lagi. Jadi mulai besok aku mau ngasong sendirian aja. Wah, yakin? Jalan sendiri aja nggak yakin? Ya, aku juga Mas. Jadi gitu, oke? Nyatanya, ada saja yang bangga dengan kekurangan, tamak dengan kelebihan, dan pandai berkacak pinggang di depan Garuda. Aku memang idiot, tapi justru mereka yang idiot jika tak kenal ideologi. Bersama memang merepotkan, tapi bukan berarti berpisah adalah masa depan. Pancasila bukan sekedar cendera mata pahlawan bangsa, tapi dilahirkan sebagai ideologi yang mampu menjadi sebuah jati diri anak negeri. Akan ada satu waktu ketika dunia makin kejam, makin membenci perpecahan, merindukan kawan. Kata orang, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Pancasila sudah jadi cerminan bangsa. Maka lihatlah bagaimana bangsanya berkaca pada sang Garuda. Oke, baik. Demikian para mahasiswa, materi ini. Semoga dengan materi ini kita bisa sama-sama belajar mengenai apa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu. Kendati kita saat ini berada di tengah pandemi COVID-19 yang terus semakin meluas, namun sesungguhnya kita juga bisa melihat apa sih nilai-nilai Pancasila bisa kita pahami dan kita praktekkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Baik, itu saja dari saya selaku salah satu dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi-materi yang mulai memasuki materi yang inti dari materi Pancasila itu sendiri. Oke, itu saja dari saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selalu menjaga kesehatan dan selalu saya harap bisa mendapatkan perlindungan dari Sang Pencipta. Selamat belajar para mahasiswa sekalian.